المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ألهمني رشدي وعدني من شر نفسي. وروينا في صحيح مسلم وكتب الترمذي والنسائي وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. Dan kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim, dan begitu pula telah menuliskan Imam At-Tirmidzi, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah dengan sanad-sanad yang sahih daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Jibril atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ishtakaita, apakah engkau sakit? Apakah engkau mengeluhkan sakit? Qala na'am, beliau kemudian menjawab, betul. Qala bismillahi arqiq min kulli syai'i yu'dik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfik bismillahi arqiq. Lalu Jibril alaihissalam meruqiyah Nabi dengan membaca doa bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku meruqiyahmu, min kulli syai'i yu'dik, dari segala yang menyakitimu, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid, dari segala keburukan jiwa atau mata orang yang makhluk yang hasad. Allahu yashfik, Allah yang menyembuhkanmu, bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku meruqiyahmu. Qala Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi, haditsu hasanun sahihun, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Ini kita masih lanjut pada kitab Adkarul Maut wal Maut wa ma yata'allaqu bihima, kitab tentang orang yang sakit, orang yang menjelang mati dan apa yang berhubungan dengannya. Dalam riwayat tadi tampak bahwa Rasulullah SAW, pelajaran pertama, beliau manusia biasa seperti kita dalam segi basyariahnya. Artinya secara biologis Rasul adalah manusia sama seperti kita. Kalau dipukul berdarah, kalau salah ngomong kita, Nabi bisa sakit hati, Nabi bisa marah, Nabi bisa cemburu, Nabi bisa ada syahwatnya sehingga menikah, Nabi makan, Nabi minum, Nabi ngantuk, Nabi tidur dan sebagainya. Dan itu hal yang merupakan sifat manusiawi yang ada pada Rasulullah SAW. Demikian pula beliau sakit sebagaimana orang sakit. Bedanya Nabi tidak mudah sakit. Bahkan dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah kita melihat riwayat tentang sakitnya Nabi hanya ada pada dua saja. Ketika beliau di Ruqyah ini ketika disihir, ketika sebelum hijrah, masih di Makkah. Dan yang kedua adalah sakitnya ketika beliau menjelang wafat, ya, diracuni oleh perempuan munafik, ya, Yahudi yang kemudian berpura-pura masuk Islam. Jadi jamaah sekalian, apa yang dialami oleh Rasul sebagai manusia dalam kondisi sakitnya, itu adalah bagian daripada hal yang tidak bisa lepas dari fitrah kemanusiaan. Artinya tidak mengurangi kemuliaan Nabi. Ya, Nabi lupa sebagaimana kita pernah lupa. Bedanya lupanya Nabi menjadi pelajaran untuk kita semua. Nabi pernah lupa dalam sholatnya beberapa kali, 3-4 kali. Baik itu rakaatnya, baik itu tahiyatnya. Ya, kita juga lupa, cuma beda kelas. Lupanya Rasul itu langsung menjadi pelajaran untuk umat. Lupanya kita ya karena luwe utang kan. Jadi luwe utang, luwe pikiran, luwe satu pikiran. Hal-hal yang belum kita capai, yaitu yang kemudian menjadi pikiran. Ndak singgung-singgung merari situ neman aja. Baik. Pelajaran yang kedua, bahwa ketika Nabi sakit, Nabi mengadukan sakitnya kepada Allah. Dan Nabi mengungkapkan juga sakitnya kepada Jibril. Nah, ini juga mengandung pelajaran bahwa tidak apa-apa mengadukan sakit atau mengeluhkan sakit pada orang yang tepat untuk mengharap bantuan agar ada datang sabab aja. Jadi sabab wasilah kesembuhan yang datangnya nanti dari Allah. Kita mengeluhkan pada dokter, ditanya sama dokter mana yang sakit, kita ungkapkan perasaan. Itu bukan mengeluhkan takdir, tidak apa-apa. Itu bagian daripada ikhtiar. Jangan karena merasa tauhidnya sudah kokoh, yang mana yang sakit pak, tidak ada, biar pada Allah saya mengadu katanya. Dong burung tersuntik si dokter kan. Tidak bisa dikasih didiagnosa sama dokter. Jadi mengeluhkan atau ngeluh ke pasangan, ke istri, ke suami karena mungkin mengharap dihibur, tidak apa-apa.
Jangan karena tauhidnya itu tidak mau mengeluh-ngeluh, menganggap dirinya cukup iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Cukup padanya saya beribadah, padanya menolong. Ya, jangan ya, boleh dalam hal yang wajar ya. Ketiga, di sini ada pelajaran bahwa sebelum berikhtiar dengan ikhtiar duniawiyah, obat dan sebagainya, ada doa yang diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasul. Bahkan langsung digunakan untuk mengobati Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau merasakan sakit, demam, menggigil dan sebagainya karena disihir. Jadi doa yang diajarkan adalah Bismillahi arqiq min kulli syai'i yu'dik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfik Bismillahi arqiq. Ditambah dengan al-mu'awwidhatain dalam riwayat yang lain. Jadi dibaca al-falaq dan an-nas. Jadi ini dibaca dulu sebagai ikhtiar awal. Minimal kalau tidak langsung sembuh, minimal kita sudah memperbaiki akidah kita bahwa penyakit ini datang dari Allah, dan kemudian kita ikhtiar minta kesembuhan kepada Allah. Ternyata setelah doa jangan bebuih-buih dan ini sembuh, lalu aja dokter kan. Jadi pergi ke dokter, sudah pakai air, sudah doa, sudah datang lalu aja dokter suntik, wah tidak ada masalahnya, tidak merusak akidah. Tapi ingat, dalam doa ini diajarkan Allahu yashfik. Apapun perantaranya, Allahu yashfik. Allah yang menyembuhkan. Makanya malaikat Jibril tidak membawa dirinya kemudian saya yang menyembuhkan. Menyembuhkan. Padahal beliau yang mendatangi Nabi, membacakan doa ini kepada Nabi. Tapi tidak mengatakan ana asfika, saya yang menyembuhkan, tidak. Tapi malaikat Jibril mengajarkan Allahu yashfik. Kalau engkau sembuh dengan doaku ini, maka Allahu yashfik, Allah yang menyembuhkan. Kalau sekeras malaikat Jibril yang makhluk Allah yang suci tanpa dosa dan syahwat, pasti mengembalikan segala keberhasilan ikhtiarnya, khususnya dalam mengobati Nabi saat itu kepada Allah, apalagi kita kan. Jadi tidak pantas kemudian ada orang yang ketika berhasil melakukan sesuatu mengatakan itu murni atas keberhasilan dirinya. Dokter menyembuhkan orang lalu mengatakan, wah ini karena ilmu yang saya dapatkan, kalau bukan karena teknik saya tidak bisa sembuh. Padahal berapa banyak dokter itu melakukan tindakan yang sama pada pasien-pasien lain dengan indikasi penyakit yang sama, hasilnya beda-beda. Artinya Allahu yashfik, kehendak Allah yang menyembuhkan, sebabnya melalui dia. Dan mencari sebab itu tidak masalah, boleh, bahkan sunnah. Jadi sunnah mencari sebab kesembuhan, sebab menghilangkan lapar, itu harus. Jangan karena tauhidnya tidak mau makan-makan, tunggu Allah yang mengenyangkan, mati biarin kan. 3 hari saja mati langsung. Jangan menyalahkan Allah. Jadi ikhtiar dulu, baru serahkan kepada Allah. Warawina fi sahihil Bukhari, dan kami meriwayatkan dalam sahih Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabi, beliau masuk mengunjungi seorang Arab, ya'uduhu, mengunjungi dia, qala, lalu berkata, wa kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala man ya'uduhu qala, dan sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk mengunjungi orang yang sakit, qala, beliau akan berkata, la ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa, akan menjadi penyuci dosa insyaallah. Ini kalimat apa ini maksudnya? Kalimat menghibur, kalimat istifrah, mendatangkan kegembiraan ke dalam hati orang yang sakit separah apapun penyakitnya. Jangan baru datang orang apa nama lama sudah ini menut, ya Allah astagfirullah, menintan tetangga kelai ona. Ada 2 jelo apa nama mati langsung. Enggak usah cerita yang begini-begini kan. Udah kita lihat tangannya diperban macam impus sana sini, mesin dipasang. Ya, sunnah yang kemarin diajarkan menanyakan kabar dulu. Meski kita tahu dia sekarat sudah kan, minimal tanya kalau gimana keluarga, gimana keadaannya, gimana keluarga. Kalau dia bisa diajak ngomong, bagaimana kabarmu. Jadi jangan langsung divonis jamaati lema aru kan, meskipun sekarat turun. Maka lihat Nabi menghibur, la ba'sa. Kalimat la ba'sa, ya orang sakit kok dibilang tak apa-apa. Ini menghibur, wah kita buat dia, kita hiburkan. Kalau sudah Nabi yang bilang tidak apa-apa, apalagi diiringi dengan doa, tuhurun insya Allah. Nanti sakitmu ini menjadi penyuci dosa insya Allah. Ya, minimal ini diingatkan. Jadi sunnah untuk menghibur hati seorang yang sakit dengan menyampaikan kabar gembira, berupa diampuni dosa oleh Allah,
akibat dari sabarnya. Bukan sakitnya, sabarnya menahan sakit dari Allah. Kalau sakit, semua orang sakit, tapi tidak semua digugurkan dosanya karena sakit. Orang yang mengeluh dalam sakitnya sampai kemudian mengutuk takdir, ya justru menambah dosa sakitnya itu. Tapi kemudian ketika sakit dia sabar, ya sudah, dia doa kepada Allah, ikhtiar, kembalikan semua kepada Allah, justru menambah keimanannya pada Allah, meyakini itu bagian daripada ketetapan Allah yang terbaik untuknya. Ini yang menyebabkan dia mendapatkan pahala. Jadi kan anak yang muslim sakit, yang non muslim juga sakit. Cuma beda sakitnya mereka yang beriman dengan yang tidak beriman. Orang yang beriman sakitnya bisa menjadi penggugur dosa ketika sabar. Sabar ya, sabar. La ba'sa tuhurun insyaallah. Kalau orangnya tidak ngerti, ya pakai bahasa yang dia ngerti. Jangan kita baca doa ini sampaikan orang tidak paham maksudnya. Jadi kalimat ini kalimat penghibur, tidak harus dengan lafaz ini, la ba'sa insyaallah tahurun. Ini sunnah bagi orang yang paham, ya cukup ini. Tapi kalau kita kunjungi tidak ngerti maksudnya apa, habis mengungkapkan bahasa Arabnya itu sampaikan. Tidak apa-apa insyaallah, jadi penggugur dosa. Jadi sampaikan. Dan mengunjungi orang sakit itu jangan cerita yang sakit, nyakit. Orang sudah cukup sakit di rumah sakit itu. Dan dia jauh-jauh cerita, teman kantornya diceritakan semua masalahnya. Teboyam si bos Rubin KPM sabait no. Deman selesai laporan tante mele kantor, haruan tak sembuh. Buru mele-ule dengan kan saraan dot di rumah sakit. Jadi sampaikan yang gembira dan halal ya. Jangan kegembiraan lain nih, nuara janda no ante. Kegembiraan yang lain. Warawi fi kitab Ibnu Sunni, dan diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabin ya'uduhu wa huwa mahmumun. Beliau masuk mengunjungi orang Arab yang sedang sakit dalam keadaan panas. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, kafaratun wa tahurun. Kafarah, oh sakitmu ini menjadi kafarah, penghapus dosamu, tuhurun, dan menjadi pensuci jiwamu. Jadi ini kalimat, sekali lagi kalimat penghibur yang kita bisa bacakan. Kalau ada pasien orang yang kita kunjungi tak paham dengan kalimat Arab ini, sunnahnya langsung dijelaskan dengan kalimat yang menggembirakan dengan bahasa yang dia pahami. InsyaAllah. Musibah apapun itu, sakit di badan, sakit di hati, sakit dengan karena kehilangan, sama. La ba'sa tahurun insyaallah. Warawina fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Sunni an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dan kami meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dan Ibnu Sunni dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamamu iyadatil marid, kesempurnaan mengunjungi orang sakit itu ayyadha'a ahadukum ala jabhatihi, hendaknya kalian meletakkan tangan kalian di atas keningnya, dahinya, au ala yadihi, atau di atas tangannya, fayas'alahu kaifa huwa, lalu kemudian menanyakan kepadanya bagaimana kabarmu. Ini untuk yang sama jenis ini pas saudara ingat baru menonton belum kabar udah. Nggak, dipegang gini aja. Gimana? Ya, gimana? Dipegang gini loh. Bagaimana kabar sih dia? Ini tuh teman. Non tahu usir mesti dia. Harun. Ditanya gimana kabarmu? Ditanya. Dia lus dahinya atau dipegang tangannya, bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaan, apa yang kamu rasakan? Walaf bukan dahi, ini pipi atau dahi atau tangan. Hada lafzul Tirmidzi. Ini lafadznya Imam At-Tirmidzi. Wa fi riwayat Ibnu Sunni, dalam riwayat Ibnu Sunni, min tamamil iyadah an tad'a yadaka 'alal marid, daripada merupakan di antara kesempurnaan mengunjungi orang sakit adalah engkau meletakkan yadaka, tanganmu, alal maridi, di atas orang yang sakit, fataqulu, lalu engkau berkata, kaifa asbahta, bagaimana keadaanmu, au kaifa amsaita, atau bagaimana kabarmu. Ini asbahta itu ungkapan untuk kalau datang mengunjungi di hari pagi, amsaita mengunjungi kalau di hari sore. Sekali lagi ini bahasa Arab. Ya bahasa kita ya, gimana kabarmu, gimana sekarang keadaannya, apa sih midap. Jadi jadi seolah-olah ada respect kita kepada dia.
sakit sekali, ya Allah, gimana? Ya sabar ya, sabar meton. Nah jadi kayak kita foto, jangan mengunjungi orang sakit tapi HP aja dikerjakan. Apalagi di foto, update status, foto ceklek, alhamdulillah sudah mengunjungi. Nah, lupa dia doakan. Jadi ingat doa itu yang penting, mengunjungi orang sakit. Ya, Ndak harus ada oleh-oleh, tapi mustahab, dianjurkan membawa buah tangan itu untuk menghibur dia atau keluarganya yang sedang menjaga orang sakit. Warawina, dan kami meriwayatkan fi kitab Ibnu Sunni, dalam kitab Ibnu Sunni an Salman radhiyallahu an, daripada Salman radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridun, adalah Nabi telah mengunjungi saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi saya, wa ana maridun, sementara saya dalam kondisi sakit. Faqala, lalu beliau berkata, ya Salman, syafallahu saqamaka, wahai Salman, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitmu, wa ghafara dzambak, dan mengampuni dosamu, wa afaka fi dinik, dan kemudian mengafiatkanmu dalam agamamu, wa jismik, begitu pula mengafiatkanmu dalam jasadmu, ila muddati ajalik, sampai nanti Allah panggil kembali engkau. Cuma ini kalau diterjemahkan ke orang yang sedang sakit agak tidak enak yang terakhir, ajalik itu ada ajalnya itu. Nah, jadi paran doa dengan mate laun. Nah, jadi dibaca aja Arabnya sudah kalau diminta. Kalau mendoakan orang sakit, di antara kalimat doa yang selain tadi bismillahirrahmanirrahim, kemudian tahur la ba'sa tahurun insyaallah, doanya adalah ini, doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Salman radhiyallahu an. Nah, jadi setelah tanya kabar dan sebagainya, lalu dia mengeluhkan sakit ini itu, langsung kemudian sambut dengan doa syafallahu saqamak, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitmu, wa ghafara dzambak, Allah ampuni dosa-dosamu, wa afaka fi dinika wa jismika ila ajalik. Dan mudah-mudahan Allah mengafiatkanmu dalam agama dan jasadmu sampai nanti Allah panggil, sampai nanti kalau datang, sampai ketika ajal menjemput. Warawina, dan kami meriwayatkan fihi, di dalamnya juga sama riwayat dalam kitab Ibnu Sunni dari Utsman ibni Affan radhiyallahu an, daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, maradtu fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwiduni, aku pernah sakit, kata Utsman bin Affan, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan doa perlindungan kepadaku, yauman, suatu hari, faqala, dengan berkata, dengan membaca doa bismillahirrahmanirrahim, u'iduka billahil ahadis samad, aku membacakan doa perlindungan untukmu dengan nama Allah al-ahadus samad, zat yang maha esa lagi maha tempat bergantung, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tiada beranak dan tidak diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak memiliki satu pun tandingan, min syarri ma tajidu, dari segala keburukan yang kau temui, yang kau rasakan. Falamma istaqalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman, lalu ketika Nabi pindah posisi berdiri, tadinya duduk mendoakan Utsman bin Affan dengan kalimat ini, u'idzu billahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu. Lalu beliau bergeser berdiri, qala ya Utsman, lalu beliau kemudian bersabda, ta'awwad biha fama ta'awwadtum bimithliha, wahai Utsman, beristiadahlah kamu dengan apa yang tadi aku telah beristiadah dengannya. Jadi beristiadahlah kalian nanti juga dengan kalimat yang sudah aku beristiadah dengannya. Artinya Nabi SAW memberi pesan kepada Utsman, zikir ini dibaca terus. Utsman bin Affan radhiyallahu an, zikir ini dibaca terus setelah beliau pergi. Jadi kunjungi ini doa, dibaca terus, dijadikan zikir untuk meminta kesembuhan kepada Allah. U'idzu billahil ahadis samad lam yalid wa lam yulad min syarri ma tajidu. Jadi beliau membacakan, Utsman memesankan kepada Utsman radhiyallahu anhu untuk meneruskan bacaan itu dan mengajarkan atau membacakannya untuk orang lain sebagaimana Rasul telah membacakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Babu istihbabi wasiyati ahlil marid wa man yakhdimuhu bil ihsani ilaihi wa ihtimalihi was sabri ala ma yashukku min amrihi wallahu a'lamu bissawab. Sudah habis bab tentang tentang marid wal maut ya, adkarul marad wal maut wa ma yata'allaqu bihima. Selesai. Besok pada bab tentang wasiat kepada orang yang sakit dan orang yang melayani orang sakit. Wallahu alam. Ada pertanyaan? Cukup?
Takziah orang sakit meninggal. Takziah meninggal. Kalau yang yang dibaca oleh Nabi SAW ketika meninggal Abu Salamah, datang kemudian buka kain kafannya, lalu bukan kain kafan, penutup wajah, kain kafan. Buka penutup wajahnya. Ya kalau dia sudah dimandikan tidak apa-apa, tetap buka penutup wajahnya. Kemudian kalau masih bisa menyentuh, tidak ada yang menghalangi, sentuh keningnya atau tutup matanya, kemudian bacakan doa bisa Allahumma gfirli, sebut namanya Allahumma gfirli Abi Salamah, kata Nabi, warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa nawwir lahu qabrahu wa wasi' lahu qabrahu. Jadi itu dibacakan oleh Nabi SAW kepada Abu Salamah. Kalau tidak bisa terlalu panjang, yang minimal Allahumma gfirhu, ya Allah ampuni dia. Sudah ya. Tidak masalah, doa, intinya doakan saja. Itu doa dalam sholat jenazah. Boleh kita baca juga di pinggirnya ketika bertemu dengan keluarganya atau ketika dimintain doa. Doakan keluarganya. Guru ngaji ini minimal bisa dia doakan, ada santrinya meninggal, orang tua apa keluarganya datang, ya doakan dengan doa-doa yang kita tahu. Dia doa khatam Quran isin berdoa lah. Allahumma ja'alil Quran. Iya wah doa sih salat mayit itu baca minimal itu. Bacakan. Ya buka wajah itu sunnah bagi laki-laki, dengan mayit laki-laki dikunjungi oleh muzayyirun yang laki-laki. Kalau perempuan tidak ada kesunahan, apalagi dedare. Jangan ngambil kesempatan. Ini tadi doa-doa yang disampaikan Nabi dalam riwayat-riwayat tadi itu sunnah dibaca ketika sakit. Kita kunjungi dia sakit, minimal la ba'sa tahurun. Atau tadi yang diajarkan oleh Nabi, u'idzu billahil ahadis samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya tadi. Boleh dibaca sambil membelai kepalanya atau memegang tangannya. Jadi ini sunnah. Kalau tidak mungkin menyentuh anggota tubuh karena mungkin sakitnya terbakar dan sebagainya, sudah doakan dari jauh saja. Ndak isim golam-golam sakit terus. Lihat-lihat ya, jangan sampai tempat sakitnya yang hantem gerak-gerakan arah impus tuh. Lihat nih bahaya, salah amal lah. Kayak nyurak dengan laun. Kalau yang sakit ini misalnya kita itu mana lebih utama, tetap kita akan kunjungi atau kita anukan? Enggak suka. Biasanya kalau orang dalam posisi sakit dikunjungi itu justru melunak kebenciannya. Sebagaimana sunnah Nabi pernah mengunjungi orang Yahudi yang benci dengan beliau. Bencinya bukan benci olo-olo kayak kita sekedar di hati, benci betulan. Tiap hari dilempari kotoran Nabi, tiap hari diludahi, tiap hari diolok, dihina. Begitu sakit dikunjungi oleh Nabi, sampai dikira Nabi mau olok balik, mau balas, mau kutuk, mau doakan yang buruk-buruk. Tapi ternyata dilayani oleh Nabi, dibawakan hadiah, dibawakan buah, satu riwayat roti dibawakan. Apa yang terjadi? Orang itu masuk Islam. Ini kalau kita meneladani Nabi, apalagi masih sesama Muslim, meski mungkin feeling kita demen walaitan, udah datang saja karena kita kenal, sempat dekat dulu, kita kenal, meskipun ada hal yang membuat kita agak renggang hubungan, tapi begitu dia sakit sudah kunjungi saja. Karena di antara hakul muslim alal muslim. Jadi di antara kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain, i'adatul marid, yaitu mengunjungi mereka yang sedang sakit. Jadi yang penting kita sudah tunaikan kewajiban. Perkara kita datang malah diusir, misal ya, diusir oleh keluarganya kah, atau dia sendiri malah yang suruh kita pergi, ya pulang. Nggak usah maksa. Nggak dulu jago doaan seketik doang. Dengan dek mele, boleh lah kan. Jadi kalau sudah kita sudah datang, sudah menunaikan kewajiban, insya Allah selesai. Kita dapat pahala. Yang mengusir, ya Allah alam dapat apa gitu. Yang penting kita sudah datang menunaikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu kan, lagu baru sebaru dekat aja kunjungi lagu itu pada saling maaf dulu ya, lagu cukup si chat itu nota dekat sama-sama kita sudah sawat privat dan maaf macam lah kalau bisa. Iya muah endeng maaf, wah sempat kan, sempat. Tapi ya tetap saja nenara respect kan, tidak ada balasan. Kata Nabi,
ahsanuhuma, ketika ditanya kalau ada orang yang saling bersiap 2-3 orang tidak bersapaan, ditanya oleh Nabi kepada Nabi SAW, mana yang paling baik di antara yang dua itu? Nabi menjawab, man yabda bis salam, siapa yang lebih dahulu memulai dengan salam. Saya berjulu nyapa, saya berjulu mengunjungi siapa yang di luar mendekatkan, berupaya merekatkan yang terlepas. Nah, dialah yang kemudian dianggap lebih baik. Perkara berhasil apa ndaknya itu bukan urusan kita, karena hati orang tidak ada yang bisa ngatur kan. Ya pokoknya sudah ya bisa tetap baik sama orang. Dan manusia kan, sekelas Nabi saja banyak yang tidak suka kan, apalagi model itu nih. Insyaallah ya, lihat no. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.